Pemirsa dari bunsumsel.com menggunakan roda e-commerce kembali mengabarkan dari Kota Lubuk Linggau. Saat ini tersangka membunuh Ontari alias Tari alias Syamsuddin baru tiba dari Sumatera Barat untuk dilakukan press release di Polres Lubuk Linggau. Motif waria dihabisi di Lubuk Linggau karena tak bayar uang main ke pelaku. Marianto alias Marian alias Pian alias Rian, pembunuh Ontari alias Tari, waria di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Pria berusia 27 tahun itu ditangkap di rumah kontrakannya di Jalan Tunggang, Kelurahan Pasar Embacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu 31 Agustus malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Warga desa Lubuk Saung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ini mengaku nekat menghabisi nyawa Ontari karena kesal. Dirinya sakit hati karena dijanjikan akan dibayar oleh korban satu kali main, diberi uang Rp300.000, tapi itu hanya janji. Kemudian, Marianto juga bekerja sebagai asisten rias make up dengan sekali rias dijanjikan akan dibayar Rp50.000. Namun, sampai 5 kali melakukan hubungan dan melakukan rias, korban tidak memenuhi janjinya. Marianto menambahkan pisau yang digunakannya untuk menghabisi nyawa korban diambilnya dari dapur ketika korban tengah tidur. Saat korban tidur, Marianto langsung menusuk korban berulang kali. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti sebilah sajam jenis pisau, kunci rolling door, kayu balok, dan 1 unit motor Honda Scoopy warna biru putih, BG 6509 HP, dan 1 HP Oppo A5. Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Harisandi didampingi Wakapolres, Kompol MP Nasution, Kasat Reskrim AKP Robi Sugara, Kanit Reskrim Ibda Jemi Gumayel, menyampaikan pengungkapan bermula saat saksi Rosmaini bersama Marita datang ke salon korban. Ketika itu, keduanya mengambil baju pinjaman korban karena ditelepon tidak aktif-aktif. Saksi melihat ruko korban terkunci gembok dari luar dan memanggil nama Tari. Namun saat itu tidak ada jawaban. Lalu saksi melihat di sela pintu jenis rolling door ruko korban banyak lalat hijau berterbangan dan saksi mencium bau busuk. Kemudian, saksi memanggil warga setempat dan ketua RT 1 untuk membuka ruko bersama anggota Polsek Lubuk Linggau Selatan. Setelah mendapat laporan, tim gabungan Polres Lubuk Linggau langsung melaksanakan serangkaian olah TKP dengan pengolahan data digital metode Scientific Crime Investigation. Kemudian, tim Macan Linggau berhasil mendapatkan identitas calon tersangka. Selanjutnya, Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau AKP Robi Sugara langsung membentuk dan memimpin langsung tim gabungan Macan Linggau bersama tim Opsnal Polsek Lubuk Linggau Selatan untuk melakukan upaya penangkapan. Lalu, tim berangkat menuju ke wilayah Provinsi Bengkulu sesuai informasi yang didapat untuk melakukan pendalaman dan pengejaran terhadap tersangka. Dalam giat upaya penyelidikannya dipimpin Kanit Reskrim Ibda Jemi Gumayel melakukan pemeriksaan terhadap istri tersangka. Istri tersangka, Agnes, saat ditemui di desa Pasar Bombah, Kabupaten Bengkulu Utara mengaku sudah 5 bulan ditinggalkan suaminya dan menunjukkan bukti yang ada dengan pihak keluarga. Lalu, tim melakukan koordinasi dengan Polsek Air Besi Polres Bengkulu Utara. Kemudian, tim Macan Arga Makmur Satreskrim Polres Bengkulu Utara, tim Macan Gading Satreskrim Polres Bengkulu Kota, dan tim Macan Muko-Muko. Selanjutnya, tim dibagi menjadi beberapa regu untuk melakukan pengejaran guna dilakukannya penangkapan ke berbagai titik di wilayah Provinsi Bengkulu. Setelah beberapa hari melakukan surveillance di wilayah Bengkulu untuk mencari keberadaan tersangka, tersangka cenderung berpindah-pindah sehingga tim gabungan sempat kesulitan. Akhirnya tim Macan Linggau mendapat jejak pelarian tersangka ke arah Kota Padang. Tim Macan Polres Lubuk Linggau berhasil mengungkap pelaku kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022 pukul 14.00 TKP RT 01 Kelurahan Perumnas Rahma, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau. Kasus pembunuhan ini bermula dari pelaku, pelaku ini disodomi sebanyak 5 kali dengan janji-janji diimingi. Sekali disodomi dijanjikan Rp300.000. Pelaku ini, tersangka ini bekerja kepada si korban pembantu rias
pembantu rias dengan gaji setiap melakukan menjadi pembantu rias bayarannya 50. Nah, karena pelaku ini tidak punya uang, terus si korban melakukan sodomi dijanjikan dengan uang 300, akhirnya pelaku ini mau. Setelah disodomi sebanyak 5 kali, terus si korban melakukan prestasi tidak membayar tersangka, ya. Setelah itu tersangka ini kesal, akhirnya dibunuh pelaku ini, ya. Pelaku dibunuh, semestinya dia udah dijanjikan terus untuk dibayar, ya. Jadi pelaku ini bertinggal bersama korban, ya. Setiap harinya di ruko. Kebetulan korban memiliki usaha rias manten atau salon, ya. Karena udah dijanjiin, pelaku ini langsung melakukan aksinya karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan oleh korban. Pelaku ini sudah 1 minggu kita lakukan pengejaran, lari. Begitu kejadian penusukan, dia langsung kabur dengan berpindah-pindah. Kita udah datang ke rumahnya juga tidak ada. Sementara dia tinggal berpindah-pindah, ketemulah 480 ini. Dia langsung menjual kendaraan milik korban. Setelah itu untuk ongkos ke Padang, ya, untuk ongkos ke Padang, kita langsung tanyakan kepada 480-nya. Berapa kamu beli kendaraan ini dari tersangka? 1.500.000 Pak. 1.500.000. Kamu tahu kalau kendaraan ini hasil perampasan dari ini? Tidak sama sekali Pak. Nah, terus dia bilang gimana? Dia bilang ini motor kakaknya, suratnya ada, STNK aja. Memang boleh memakai kendaraan cuma STNK aja? Memang tidak boleh Pak. Tapi karena daerah saya itu kan kebanyakan Pak jual belinya STNK Pak. Gak apa-apa kalau tahun-tahun lama Pak. Kalau tahun-tahun baru ya gak berani kita Pak. Siapa yang memperbolehkan? Bukan diperbolehkan Pak, tapi kebanyakan di daerah kami Pak. Gitu Pak. Jadi dengan harga 1.500.000 kendaraan ini dijual ke 480-nya. Intinya kita dari Polres Lubuk Linggau tidak memberikan ruang gerak terhadap pelaku kejahatan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.